Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya, kiranya ini menjadi satu hal yang terus kita taruh dalam hati kita. Sedikit demi sedikit setiap hari kita berubah ya dalam karakter kita, sifat kita, ya hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan supaya hidup kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama tentang apa yang Tuhan inginkan kita ada dalam hidup kita dan terus mengubahkan kehidupan kita. Amsal 10 ayat 1 berkata demikian. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya, ini adalah satu perintah yang sangat jelas, petunjuk yang sangat jelas ya untuk kita menyenangkan, membuat orang tua kita menjadi senang. Karena ada satu penjelasan yang sangat jelas, yang bijak itu mendatangkan sukacita, tetapi anak yang bebal itu mendatangkan duka cita. Ya, jadi ada bagian-bagian yang kita bisa renungkan bersama-sama. Bagaimana kita memilih untuk menjadi seorang yang bijak atau menjadi seorang yang bebal. Ya, petunjuk dalam Amsal memang dijelaskan untuk mendatangkan sukacita kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Ya, mungkin ada kondisi-kondisi yang berbeda kita satu dengan yang lainnya. Ya, ada kita yang masih memiliki orang tua jasmani yang lengkap. Ya, ada ayah kita, ibu kita, atau mungkin tinggal salah satunya yang ada bersama-sama dengan kita karena yang satu mungkin karena satu dan lain hal, apakah sudah pulang ke rumah Bapak atau kemudian karena satu dan lain peristiwa tidak bersama-sama dengan kita, atau mungkin ada beberapa keluarga yang karena satu dan lain peristiwa juga tidak dekat satu dengan yang lain ya, dan itu membuat kita tidak bersama lagi dengan orang tua kita. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar dari ayat ini. Karena orang tua yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan hanya orang tua secara jasmani, tapi orang tua secara rohani. Orang-orang tua yang juga mungkin dekat dengan kita ya, yang ada di sekitar kita. Bahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang ada dalam posisi sebagai orang tua, ya, menjadi orang tua ini kesempatan juga mengajarkan kepada anak-anak yang kita miliki, anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, untuk mengajarkan mereka mengasihi ayah mereka, mengasihi ibu mereka, mendatangkan sukacita bagi orang tua mereka. Nah, saya ingin kita fokus pada kalimat pertama, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Ya, ini yang menjadi tema kita hari ini ya, bijak. Bagaimana kita bisa menjadi bijak? Bagaimana kita menjadi seorang yang kemudian dapat mendatangkan sukacita? Ya, kalau dalam konteks ini kepada ayahnya, tapi kita sebagai secara umum dapat melihat ketika kita hidup dengan bijak, kita akan dapat mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, ini adalah satu bagian yang kita perlu lihat dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya ajak kita lihat hari ini. Bagaimana kita menjadi seorang yang bijak. Yang pertama, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mau diajar. Ya, Amsal 13 ayat yang pertama saya ingin bacakan. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ya, kalau kita mau menjadi bijak, mari buka telinga kita ya untuk kita juga mendengar didikan-didikan dari orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita secara pribadi kita memang punya pengetahuan, kita punya kemampuan untuk dapat mempertimbangkan sesuatu, melihat segala sesuatu, kita dapat tahu oh ini baik, oh ini tidak baik, tetapi ternyata pengetahuan kita itu juga bisa terbatas ya untuk mengambil keputusan yang penting, mengambil keputusan yang tepat. Dan kadangkala kita memerlukan masukan-masukan, didikan-didikan ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana juga dari orang-orang di sekitar kita. Secara khusus dari orang tua ya, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sekali lagi, orang tua secara jasmani,
ayah dan ibu kita, atau orang-orang tua secara rohani, orang-orang yang ditaruh Tuhan sebagai pimpinan kita, sebagai orang-orang yang di atas kita. Mari kita jadi orang-orang yang mau diajar, mau mendengarkan masukan, mau mendengarkan didikan, sehingga hidup kita menjadi bijaksana. Ketika ada sesuatu yang kita sudah pikirkan sudah baik, tapi ternyata mungkin ada masukan-masukan yang lain yang kita bisa pertimbangkan, oh ternyata masukan itu lebih baik. Ya, mari kita belajar ya untuk mau menjadi orang yang mendengarkan ya didikan, sehingga hal itu akan membuat kita menjadi bijaksana. Keputusan-keputusan kita menjadi keputusan-keputusan yang dipertimbangkan dengan banyak pertimbangan-pertimbangan yang baik, bukan hanya pertimbangan kita sendiri saja. Ya, hal itu akan menolong kita menjadi seorang yang bijak. Ya, orang yang bijak tidak hanya berpegang kepada pemikirannya saja. Pokoknya apa yang aku pikirkan ini pasti benar. Pokoknya apa yang aku pertimbangkan ini pasti benar. Karena ternyata kadang-kadang belum tentu yang kita pikirkan baik. Itu juga baik bagi kebanyakan orang. Apa yang kita pikirkan itu menjadi sesuatu yang sudah sesuai, ternyata kadang-kadang belum tentu itu sudah sesuai buat semuanya. Ketika kita mau membuka telinga kita untuk mendengarkan didikan, kita mau jadi pribadi yang mau diajar ya, mau menerima masukan-masukan, itu akan menolong kita untuk menjadi orang yang bijak. Karena itu mari kita belajar juga ya, membuka telinga kita untuk mendengarkan nasihat didikan. Didikan itu bisa dari nasihat-nasihat yang kita dengar, dari firman Tuhan yang kita dengar ya. Didikan-didikan Tuhan itu banyak sekali bisa kita dapatkan hari-hari ini. Kedua, bagaimana kita mau menjadi bijaksana? Dalam Amsal 17 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Inggris, ya terjemahan bebas bahasa Inggris, menuliskan bahwa orang itu bisa menjadi bijaksana. Siapa yang menjadi bijak? Orang yang bijak itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Dalam konteks Amsal 10 ayat 1 saya ingin menggarisbawahi, anak yang bijaksana adalah anak yang mengenal Tuhan. Ya, dalam Amsal 17 ayat 21 terjemahan bebas bahasa Inggris saya bacakan demikian. Tidak ada kegembiraan bagi orang tua dari orang bodoh yang tidak bertuhan. Ya, ternyata ketika seseorang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal penciptanya, tidak kita mengenal kehendak-kehendak Tuhan, itu membuat kita menjadi orang yang bodoh. Ya, kenapa? Karena kita sekali lagi pikiran kita sebagai manusia itu terbatas. Ya, dan kadang-kadang itu berpusat kepada kita. Berpusat kepada keinginan, aku suka atau tidak, aku nyaman atau tidak, aku senang atau tidak, ini bermanfaat secara khusus buat aku atau tidak ya. Semuanya seringkali berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita belajar, kita mengenal Tuhan, kita dapat belajar semuanya berfokus kepada Tuhan ya. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam firman Tuhan? Apakah ini sesuai dengan perintah-perintah Tuhan? Ketika kita menjadi orang yang mengenal Tuhan, berarti di dalamnya mengenal kehendak-kehendak Tuhan, firman Tuhan menolong kita menjadi bijaksana. Karena kehendak Tuhan itu menolong kita bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi menjadi berkat bagi sesama kita. Sehingga waktu kita mengenal Tuhan, kita bisa tahu, oh iya ya, bahwa ternyata segala sesuatu yang hanya mementingkan diri kita sendiri, bisa jadi itu tidak menjadi berkat bagi sesama. Waktu kita mencari kekayaan, kita bekerja hanya untuk kepentingan kita sendiri, itu hanya memuaskan diri kita sendiri. Tapi dari firman Tuhan kita belajar, jadilah orang yang murah hati. Kalau kita diberkati, kita juga memberkati orang. Itu membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau dalam kehidupan kita sesuai dengan keinginan kita sendiri, mungkin kita berpikir kalau kita disakiti, kita harus membalas orang itu. Tetapi waktu kita mengenal Tuhan, Tuhan mengajar kita cara yang bijaksana. Kalau kita disakiti, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, balas dengan kebaikan, ampuni orang itu. Sehingga hal itu membuat kita bijaksana. Ya, dengan mengampuni, kita memperoleh kelegaan. Orang yang bersalah kepada kita pun punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu sebabnya orang yang mengenal Tuhan menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita mau bijaksana, mari kenal Tuhan, mari kenal kehendaknya. Dari firman-Nya kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, anak yang bijak itu adalah yang meninggalkan kebodohan. Ya. Kalau kita tahu itu sesuatu yang tidak benar, tapi kita terus berpegang kepadanya, tidak mau berubah.
ya kita tidak akan mengalami kebijaksanaan. Kita tidak cukup tahu, kita tidak cukup hanya mendengar didikan, tidak hanya mau diajar, tidak hanya mengenal Tuhan, oh aku tahu ini kehendak Tuhan, tapi kita tetap berpegang pada kebiasaan kita yang lama, tidak mau berubah, maka kita tidak akan menjadi bijaksana. Itu sebabnya seperti yang kita sedang bersama-sama rindukan, bersama-sama lakukan di tahun ini, revival, berubah. Mari kita berubah, mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin kita tidak bisa berubah sekejap ya, taruh dalam hidup kita, dalam hati kita tekad, sehari satu sifat, sedikit demi sedikit, tidak mengapa, mari berubah. Oh, kemalasan ini membuat aku tidak bisa mengerjakan hal yang baik. Tinggalkan itu. Bagaimana supaya kita nggak malas? Apakah kita membuat jadwal? Apakah kita pakai alarm dan sebagainya? Mari berubah. Tinggalkan kebodohan. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Mari berubah. Supaya kita kemudian menjadi orang-orang yang bijaksana. Dengan kebijaksanaan dari Tuhan, kita dapat berkarya dan hidup kita dapat menjadi berkat. Mari kita melakukan ini ya, menjadi anak-anak yang bijaksana sehingga hidup kita mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus sendiri memberikan kita contoh. Waktu dia hidup dalam dunia ini, dia jadi seorang anak, dia juga menyenangkan hati orang tuanya. Lukas pasal 2 ayat 52 mencatat demikian. Saya akan bacakan ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebagai seorang yang menjadi manusia, dia ada di bawah asuhan orang tuanya. Yesus memberi teladan bagaimana ia menyenangkan orang tuanya secara jasmani, Yusuf dan Maria. Tetapi kita juga belajar dari Injil Matius pasal 3. Yesus pun dalam kehidupannya di dunia ini menjalankan kehendak Bapa. Hidupnya menyenangkan hati Bapa surgawinya. Matius 3 ayat 17 mencatat demikian. Ketika Yesus telah selesai dibaptis dan dia keluar dari air, terdengar suara demikian. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus menyenangkan Bapa di surga. Karena itu hari ini mari kita ikut teladan anak yang bijak mendatangkan sukacita. Waktu kita hidup bijaksana, kita mau diajar, kita mau mengenal Tuhan, kita tinggalkan kebodohan kita. Mari berubah, mari berkarya, mari menjadi berkat. Hidup kita akan menyenangkan orang-orang di sekitar kita di dunia ini, bahkan Bapa yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, yang ingin menceritakan kesaksian, mari sampaikan itu melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena firman-Mu memberikan kami petunjuk untuk kami menjadi orang-orang yang bijak supaya hidup kami mendatangkan sukacita satu dengan yang lainnya. Karena itu kami berdoa berkati setiap kami untuk terus dapat menjadi orang yang mau mendengarkan petunjuk-Mu, mau mengenal Engkau dengan baik, bahkan meninggalkan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan bantu kami, kuatkan kami untuk berubah, kami berkarya dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Memberkati seluruh keluarga GBDI LCD Magelang supaya kami bersama-sama mengalami perubahan menjadi orang-orang yang bijak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di dalam Engkau dan oleh darah-Mu seluruh keluarga GBDI LCD Magelang beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.